Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Kamis 25 Juli 2024. Pada hari ini bersama gereja kita merayakan pesta Santo Yakobus Rasul. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 20 ayat 20 sampai 28. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang duduk di sebelah kananmu, dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintahan bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan pesta Santo Yakobus Rasul. Dia adalah kakak laki-laki dari Rasul dan Penginjil Santo Yohanes. Keduanya adalah putra Zebedeus si nelayan. Santo Yakobus dipanggil bersama dengan adiknya ketika mereka sedang memancing di Danau Galilea, kemungkinan dekat Kapernaum, di mana Tuhan memulai karya pelayanannya setelah pembaptisannya. Dia termasuk di antara para rasul pertama yang dipanggil Tuhan, bersama dengan Santo Petrus dan Santo Andreas, yang juga bersaudara dan nelayan. Santo Yakobus mengikuti Tuhan bersama dengan yang lain yang dipanggil oleh Tuhan sendiri, meninggalkan segalanya, memulai kehidupan pelayanan yang setia kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Rasul Santo Yakobus juga dianggap sebagai salah satu yang paling dekat dengan Tuhan. Seperti kita lihat dalam seluruh Injil, bahwa dalam banyak kesempatan
dalam banyak pelayanan Yesus, Santo Yakobus selalu ada bersama dengan Yesus, bersama Santo Petrus dan Santo Yohanes, adik laki-lakinya. Dalam peristiwa transfigurasi, kita lihat Santo Yakobus ada di sana. Dia juga ada bersama Yesus ketika Yesus membangkitkan putri seorang pejabat yang telah meninggal. Dan Santo Yakobus juga ada bersama-sama dengan Yesus di saat-saat terakhir sebelum penangkapan Yesus selama penderitaannya di Taman Getsemani. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, tidak mengherankan bahwa seperti yang kita dengar dalam perikop Injil hari ini, ibu dari Santo Yakobus dan Santo Yohanes datang kepada Tuhan dan meminta posisi kehormatan bagi anak-anaknya. Mendengar permintaan ibu Rasul Yakobus dan Yohanes, tentu murid-murid lain menjadi marah. Tetapi Tuhan mempergunakan kesempatan ini untuk menjelaskan, menegaskan kepada mereka semua tentang makna kemuridan para muridnya yang sesungguhnya. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus juga menegaskan kepada Santo Yakobus dan Yohanes bahwa jika mereka mengikuti Dia, mereka harus siap untuk meminum cawan yang akan Dia minum. Cawan itu adalah cawan penderitaan yang juga Tuhan bicarakan lagi tepat sebelum Dia ditangkap dan disalibkan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Santo Yakobus akhirnya membuktikan bahwa ia sungguh mengasihi dan mencintai Yesus. Dan ia menjadi martir kira-kira 1 dekade setelah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan dia secara total melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa untuk mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan bagi sesama yang ia jumpai. Santo Yakobus mengingatkan kita bahwa kita masing-masing yang juga telah dipanggil untuk mengikuti Dia secara total hingga akhir hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, melalui perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini, dan juga teladan hidup Santo Yakobus, kita sekali lagi disadarkan oleh Tuhan Yesus bahwa kemuliaan dan kebesaran hidup kita sebagai murid-muridnya hadir dalam kesetiaan kita untuk mau mengasihi dan mau berkorban demi Tuhan dan sesama, bukan pada kekuasaan yang kita peroleh atau apapun yang kita peroleh dalam dunia ini. Yesus dan Rasul Yakobus sendiri memberikan contoh dengan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Rasul Santo Paulus juga dalam suratnya kepada jemaat di Efesus mengatakan demikian, "Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Kebesaran dalam pelayanan terjadi atas dasar kasih dan karena pengorbanan untuk Tuhan dan sesama." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, apakah kita sungguh mau dan mampu mengikuti jejak Santo Yakobus Rasul? Apakah kita bersedia
mengikuti Santo Yakobus dalam dedikasinya untuk melayani Tuhan, untuk mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan bagi setiap orang yang kita jumpai setiap hari, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi yang lebih penting, melalui setiap tindakan dan perbuatan kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita terus berdoa, memohon rahmat dan berkat Tuhan, agar kita pun selalu dimampukan oleh kuasa-Nya sendiri untuk tetap setia menjadi murid-Nya, mewartakan kasih dan kebaikan-Nya, walaupun diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dan cobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia tahan uji, ia akan memperoleh mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.